jatuh cinta. Aku mau memberitahu sama kalian ya tentang aku tadi habis merombak beberapa bagian-bagian kecil gitu. Cuman pakai dananya minim ya, karena aku sebenarnya nggak terlalu suka merombak pakai dana yang besar. Aku juga nggak terlalu hobi otomotif, tapi aku perhatian sama kendaraan yang aku pakai. Hai everyone, welcome back to my channel. Salam otomotif ya. Nah, tadi ini aku habis pulang dari salon mobil, terus ada beberapa yang sudah aku modif, kayak janji aku kemarin itu di video sebelumnya, nanti kalau ada beberapa perubahan aku akan kasih tahu. Nah, sebelumnya, kemarin aku salah ngasih info ya, pajaknya itu ternyata cuma 1,3. Nih, cuma 1,3 aja, bukan 1,4 ternyata. Jadi lumayan lah ya, 100 ribunya buat jajan-jajan gitu. Terus mesinnya ini masih enak banget ya. Jadi walaupun tahun 2008 tapi mesinnya masih enak. Karena mobil ini aku beli Matic. Aku ini udah pemakaian kurang lebih 2 bulanan gitu. Overall nggak ada masalah. Cuman yang ada masalah itu radiator. Karena aku nggak terlalu paham otomotif ya sebelumnya. Jadi air radiatornya itu sering habis gitu ya. Aku pikir kenapa mungkin air radiatornya bermasalah, ternyata ada selangnya itu yang bocor gitu. Jadi air radiator ini walaupun aku sudah isi misalkan seminggu sebelumnya, itu tiba-tiba habis sendiri. Nah, ternyata ada kebocoran di selangnya dan itu nggak harus diganti karena bocornya halus banget. Kalau misalkan kalian nggak mau ganti atau kalian merasa itu mahal, itu kalian cuman sering-sering aja isi air radiator kalau misalkan mau keluar kota, perjalanan jauh gitu. Cuman kemarin aku udah ganti selangnya itu sekitar 400 ribu. Jadi air radiatornya insya Allah nggak bakalan lagi cepat habis. Dan kalau misalkan air radiator itu cepat habis itu bisa bikin overheat ya. Jadi kalau di Avega 2008, misalkan kalian ini baru beli dan kalian ini nggak ngeh soal otomotif ya, di situ beda sama kayak mobil-mobil yang udah 2013 ke atas gitu ya. Jadi di Avega ini ada kayak temperaturnya cold, ada hot. Nah, kalau di tengah-tengah itu berarti normal. Kalau misalkan ada lebih sedikit, nah itu berarti ada masalah di radiator. Pertama aku pikir mungkin AC ini hot, kenapa? Aku pikir di suhu dalam. Ternyata setelah aku mendalami otomotif itu, bermasalah adalah mesin. Jadi itu adalah temperatur mesin, bukan temperatur udara di dalam mobil. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk yang kendala yang kedua itu masalahnya di AC. Jadi udah 2 bulan ini aku memiliki mobil ini, kendalanya itu AC-nya tuh agak bau gitu. Jadi mungkin aku mau perbaikan bulan depan aja kayaknya ya. Karena nggak seberapa ngaruh sih buat aku. Terus apalagi ya? Bagian belakangnya itu sering bunyi. Aku nggak tahu kenapa, padahal bagasinya itu sering nutup. Nah, tapi ada kendalanya itu biasanya logo misalkan kita nutupnya kurang kenceng itu biasanya kadang muncul kadang enggak. Makanya itu aku bulan depan sekalian mau periksa AC sekalian mau periksa bagasi. Nanti kalau udah jadi nih nongol ini dia. Nanti kalau udah jadi aku akan review lagi di video berikutnya. Oke. Nah, jadi overheadnya itu kayak gini nih. Aku mau tunjukin ke kalian ya. Ini overheadnya. Jadi kalau ini kan normal ya ada di tengah-tengah. Kalau udah naik sedikit, nah itu berarti ada masalah di mesin radiator. Dan kalian harus ngecek kalau airnya masih nyala, masih ada di air radiator, berarti selangnya ada yang bocor. Kalian harus ganti. Saran aku. Terus karena ini transmisinya ini Matic ya, aku nggak seberapa paham kenapa kok kemarin itu tiba-tiba 3 kali habis aku cuci mobil 3 kali dia itu dalam posisi D, tapi mati tiba-tiba, tapi aku starter balik. Jadi aku kemarin positif thinking aja, mungkin karena aku habis cuci mobil dan airnya masuk ke knalpot. Cuman ya sekarang udah nggak muncul lagi, mungkin aku cek juga sekalian sama bagasinya itu sama AC gitu. Terus ya selama ini nggak ada masalah ya, mesinnya masih enak banget juga karena kan aku ambilnya itu kilometer masih di 130-an gitu, 130 ribuan. Jadi kalau dibandingkan kalian yang beli mobil X-Taxi ya, X-Taxi itu misal 2013 atau 2014
itu kisaran di atas 200.000. Nah, sedangkan ini mobil aku kan nggak mungkin ekstraksi dong karena dia matic. Nah, ini juga kilometernya rendah gitu. Terus apalagi ya? Ya, oh iya kemarin yang untuk trimnya itu aku beli di Facebook karena aku udah survei ya. Jadi kalau misalkan aku ganti list chrome, pakai list chrome yang benar-benar list chrome ya, itu 300.000, sekitar 300.000, belum lagi biaya pasangnya. Tapi kemarin itu aku mensiasati dengan stiker chrome dan itu sebenarnya bagus kok, nggak kelihatan banget kalau itu stiker. Dan rata-rata untuk yang tipe ini pun list chrome-nya juga nggak ada. Jadi aku beli stiker chrome itu satu roll di Facebook. Aku nemunya tuh 80.000 satu roll, itu malah sisa ya aku buat untuk 2 sisi ini masih sisa rollnya kayak gitu. Gitu aja sih. Jadi kemarin itu aku menghabiskan 400.000 dan 80.000. Oh iya, sensor parkir kan aku juga udah pasang nih sensor parkir. Jadi pertama kali aku beli mobil ini, aku nggak dapat sensor parkir. Nah, itu aku tambah sensor parkir sama pasangnya itu 250.000 gitu. Jadi sempat juga poles headlamp. Jadi headlampnya ini 50.000 ya, dipoles udah agak putih. Jadi kalau kalian lihat ini headlamp udah putih. Nah, kita lihat dari jauh. Nah, jadi headlampnya udah putih kayak gitu. Nah, jadi aku tadi habis lepas ini ya, brandingannya ini. Jadi Avega-nya udah hilang, terus Hyundai-nya juga udah hilang. Ini jadi polosan gitu. Nah, ini tadi aku cuman gratis, guys. Jadi ngelepasnya tadi minta tolong sama Mas salon mobilnya. Jadi kelihatannya elegan ya. Terus juga kalau misalkan kalian lihat peleknya masih sama ya, aku masih belum terlalu ganti pelek. Terus ini kalian kalau lihat ini stiker chrome-nya ini udah aku ganti. Nah, ini untuk sisi kanan kiri aku cuman beli di Facebook stiker rollnya itu. Jadi satu roll itu 80.000. Aku udah bisa pasang ini pakai ini, di sini udah langsung ada 3M-nya. Jadi gampang banget.
Nah, teman-teman otomotif, jadi itu tadi beberapa perubahan atau modif sedikit ya dari mobil aku yang udah aku pakai 2 bulan ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang low budget dan kalian juga bingung memilih mobil apa. Kali ini recommended banget buat kalian yang pecinta mobil sedan semi hatchback gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terus kalau misalkan kalian ada saran, aku sebenarnya harus modif apa, bisa kalian komen di bawah ini gitu. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.